Oke, ada beberapa beberapa yang harus kita perhatikan. Di antaranya kemarin kita masih membahas tentang ADC ya. Jadi memang ADC itu ternyata rangkaiannya itu tidak seperti rangkaian digital biasa. Kalau digital biasa begitu nanti di connect ke power supply itu langsung jalan, maka kalau ADC itu ternyata tidak bisa seperti itu. Nah, ini yang rangkaian ADC yang dulu ya, yang dulu pernah kita jadikan soal. Nah, ADC itu nanti di sini itu harus ada suatu switch yang nanti kalau kita tekan, nanti ADC-nya ini baru mulai bekerja untuk mengonversi. Tapi kalau switch ini tidak kita tekan, ya ADC-nya cuma diam saja. Jadi meskipun dihubungkan dengan VCC, diam saja, tidak mau bekerja. Berbeda dengan rangkaian yang lain, rangkaian digital yang lain. ADC itu juga, DAC itu digital to analog converter, itu begitu dikonek ke power supply langsung bekerja. Tapi kalau ADC tidak seperti itu. Nah, kemudian untuk mengakali itu, nah maka di sini saklar ini itu diganti dengan saklar otomatik. Saklar otomatik yang nanti digerakkan menggunakan timer IC 555. Nah, kemarin sudah ada yang beberapa yang mencoba dan hasilnya ya sudah lumayan bagus ya. Contohnya ini, nah ini yang menggunakan IC 555, kemudian nanti outputnya masuk ke relay ini ya, masuk ke relay. Nah, kemudian ya ini sudah mendekati untuk kondisi yang sesungguhnya. Kondisi yang sesungguhnya itu bagaimana? Kondisi yang sesungguhnya itu berarti kalau kita membuat rangkaian simulasi, yaitu jangan terlalu jauh dari realnya. Kalau realnya ya tidak mungkin kita harus mencet-mencet ADC gitu ya. Maka ini kita gunakan saklar seperti ini, itu boleh seperti ini. Tapi memang saklar seperti ini juga ada kelemahannya ya. Kalau saklar mekanik pakai relay seperti ini kan nanti tidak bisa cepat sekali. Karena relay itu nanti ada keterbatasannya. Ya mungkin 1 detik hanya bisa on off, ya paling cepat itu ya sekitar berapa? 5 kali per detik gitu ya. Kalau lebih dari itu mungkin sudah kurang, nanti kadang-kadang sudah kurang koneknya itu kurang bagus, dan ini juga akan mempercepat kerusakan dari switch ini. Nah, kemudian untuk membuat rangkaian, ini juga di sini ada. Nah, ini yang masuk ke sini, ini ada VRF per 2. Nah, mungkin ini merupakan salah satu contoh hasil yang dibuat oleh mahasiswa 2019 ya. Nah, sekarang mungkin kalau ada yang memberikan suatu penjelasan kepada teman-teman. Nah, ini saya hargai dan saya hargai keberaniannya ya. Jadi seorang engineer itu nanti hakikatnya bisa itu tidak cukup, tapi bisa juga harus menjelaskan kepada yang lain gitu kan. Nah, silakan mungkin ada yang mau mencoba untuk menjelaskan pekerjaan yang kemarin dikerjakan kepada yang lain. Saya beri apresiasi di sini ya, tambah nilai ini. Siapa mau mencoba? Dari 11 orang ini, ada yang mau mencoba untuk menjelaskan kepada yang lain? Tentang ini ya, terutama tentang ini bagaimana kalau ini VRF per 2-nya kalau diberi seperti ini. Ya intinya cara kerja rangkaian ini ya. Belum ada? Ya, oke. Oke, kalau belum ada, nah ini kita mencoba untuk yang soal kemarin itu menggunakan IC 555. Nah, sekarang kita cek dulu untuk IC 55. Oh, atau ini aja dulu ya. Jadi mungkin ada yang tanya ya, mungkin ADC itu kok harus menggunakan switch. Nah, ini menggunakan switch ini untuk mengeksekusi itu bagaimana? Artinya dia kalau mau bekerja nggak harus menggunakan ini. Apakah juga di data sheet-nya juga seperti itu? Nah, ini kalau kita lihat di itu ya, di diktat juga sudah ada. Di diktat. Nah, ini di diktat sudah ada. Ini dapat dilihat di halaman berapa ini? 60 ya. Ya, halaman 60. Nah, ini merupakan diagram pewaktuan ADC 0804 IC yang kemarin digunakan itu ya. Nah, ini
IC ini itu nanti kalau mau bekerja atau mau digunakan untuk mengonversi dari tegangan analog ke digital, maka harus menggunakan diagram pewaktuan seperti ini. Nah, ini ada kaki-kaki IC CS, WR, INTR nih ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada CS, WR, INTR gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini ada artinya ini ya. CS itu kepanjangan chip select. Chip select itu berarti kalau ini kita aktifkan, maka chip ini akan terselect atau aktif. CS itu untuk itu ya. CS ini ada tandanya garis di atas, berarti aktif rendah. Berarti kalau ADC ini mau kita aktifkan, chip ini mau kita aktifkan, maka harus diberi logika rendah. Di simulasi ini sudah dihubungkan dengan ground, berarti logika rendah. Jadi kalau chip ini itu nanti mau diberi komen, diberi perintah, atau mau dibaca datanya, maka ini harus dibuat rendah. Nah, kalau kita mau setiap waktu itu dibaca, nah itu berarti ini ya jadikan rendah terus gitu ya. Nah itu. Kemudian ada RD ini kepanjangan dari read ya. Read ini berarti kalau IC ini nanti mau dibaca datanya, ini read-nya harus diaktifkan. Nah kemudian WR itu write. Write itu IC ini itu kalau nanti kita aktifkan untuk mengonversi tegangan analog, WR kita jadikan rendah. Nah kalau chip select jadikan rendah berarti chip ini aktif terus. Read jadikan rendah terus berarti read ini data ini dapat dibaca terus. Berarti kapanpun kita baca itu ada datanya. Tapi kalau WR jadikan rendah terus, wah berarti ini chip ini akan start conversion terus, start gitu ya. Nah, malah nanti tidak akan jadi karena begitu start dia belum mulai konversi sudah diperintahkan start lagi. Jadi WR ini merupakan perintah untuk men-start conversion. Konversi dimulai itu pada saat WR jadikan rendah. Nah, maka di sini WR ini dijadikan rendah pada saat kita memerintahkan chip ini mengonversi. Jadikan rendah sesaat dia mulai konversi. Terus kita nonaktifkan lagi, kita jadikan tinggi lagi WR-nya. Nah, jadi WR ini hanya diberikan sesaat saja. Ini Nah, ini. Jadi di sini WR ini hanya sesaat saja. Ini ya, hanya sesaat. Sesaat saja, nanti setelah itu kita jadikan high lagi. Saat nanti high, nah ini baru mulai konversi. Saat jadikan high, beberapa clock setelah itu, nanti ada proses konversi. Kalau ini WR kita jadikan rendah terus, ya nggak akan mulai konversinya. Nah, jadi perintah konversi itu WR-nya rendah, jadikan tinggi lagi. Nah, WR rendah itu nanti kalau di rangkaian itu bisa menggunakan yang rangkaian seperti ini. Nah, ini ya dibuat saklar seperti ini sehingga WR-nya dijadikan low sebentar, nah, dia begitu nanti high lagi, nah, dia nanti memulai konversi. Nah, kalau di sini itu kan rekomendasinya chip select itu nanti itu di sini rendah, kemudian jadikan tinggi pada saat kita memberikan komen ya, komen write ini chip select rendah dulu. Nanti jadikan tinggi. Kemudian saat mau kita baca, rendah lagi, ini baru dibaca datanya. Nanti kalau selesai baca, jadikan tinggi lagi. Nah, itu rekomendasi pabrik seperti itu. Tapi kalau CS mau kita jadikan rendah terus, ya boleh-boleh saja. Loh, kan malah lebih mudah, Pak, kalau CS jadikan rendah terus. Ya, kalau memang pin ini, kalau memang pin-pin ini itu hanya digunakan untuk ADC saja. Tapi kalau pin-pin ini dan pin yang output ini, itu nanti kita hubungkan ke tempat lain. Jadi kalau nanti kita melihat di suatu bus ya, bus di sebuah sistem mikroprosesor. Jadi ini kan pin-pin ini, pin data ini kan nanti terkonek ke tempat lain, terkonek misalnya kalau di komputer itu nanti bisa terkonek ke memori, bisa terkonek ke I/O, memori pun juga macam-macam nih ya. Nah, sehingga nanti akan terkonek ke tempat-tempat lain. Nah, sekarang nanti kalau ADC ini dikomen oleh prosesor, nah konfigurasi ini akan menguntungkan. Jadi pada saat nanti chipnya itu diselect, data keluar, data dikeluarkan ya, chip select, read, data keluar. Nanti data dibaca.
Setelah dibaca, kembalikan ke impedans tinggi. Nah, berarti nanti kesempatan tempat lain atau kesempatan periperan lain, kesempatan IC lain memberikan data. Nah, jadi ini kan konfigurasi seperti ini ya rekomendasi pabrik ini kan nanti harapannya nanti IC ADC ini nanti outputnya itu nanti bisa diparalel dengan IC yang lain, memberikan data di jalur yang sama. Nah, ini kan jadi ini nanti data dari ADC hanya dibaca saat ini saja. Nah, saat lain nanti kesempatan membaca data dari tempat lain. Nah, tapi kalau IC ADC ini outputnya itu hanya dihubungkan, tidak dihubungkan kemana-mana, ya hanya dihubungkan ke output ini ya, tidak dihubungkan, tidak diparalel dengan yang lain. Nah, ini kalau chip select mau dijadikan rendah terus itu boleh-boleh saja. Read juga jadikan rendah terus ya boleh-boleh saja, berarti data ini keluar terus gitu ya. Data keluar terus. Nah, itu chip select, read, write, ini ada clock in. Nah, ini ada pembangkit clock ini ya. Jadi di sini tuh ada clock R, ini ada pembangkit clock internal dari sini. Jadi ADC ini merupakan suatu IC yang butuh clock. Nah, beruntunglah ADC 0804 ini sudah ada pembangkit clock internal. Nah, ini cukup dihubungkan ke sini. Nah, nanti ini ada pembangkit clock-nya, clock R, nanti ke sini, nah, nanti masuk clock in. Nah, nanti berarti kita menggunakan pembangkit clock internal dengan frekuensi default sekitar berapa 600 kilo kalau nggak salah ya, sekitar itu. Kalau kita mau menggunakan pembangkit clock eksternal ya boleh-boleh saja. Berarti ini kita putus di sini clock in dihubungkan dengan pembangkit clock eksternal di sini. Ya. Kemudian ada interrupt ini, nah ini interrupt ini akan itu nanti sesungguhnya itu nanti akan menjadi rendah saat proses konversi itu selesai. Nah ini jadi nanti proses konversi selesai dia akan memberikan aba-aba rendah, berarti ini tanda konversi selesai. Kemudian ini analog ground, digital ground, karena analog ground sama analog groundnya dan digital groundnya sama, jadikan satu. Kalau enggak jadi satu juga boleh-boleh saja. Nah kemudian VRF per 2 ini, nah ini VRF per 2 itu nanti mempengaruhi kisaran tegangan yang dapat dikonversi. VRF ini merupakan tegangan maksimal yang dapat dikonversi. Defaultnya VRF sama dengan VCC. Nah, sehingga kalau VRF per 2 tidak dihubungkan kemana-mana, ya defaultnya sama dengan VCC. Tapi kita bisa menggunakan VRF yang lain. Kita bisa memasukkan VRF ke sini. Contoh, kalau ini kita masukkan VRF-nya itu 2 volt, VRF-nya itu 2 volt, ya kita masukkan ke sini itu tegangan 2 volt, ya kita masukkan ke sini tegangan 2 volt, berarti VRF-nya kan 4. Nah, berarti ADC ini dapat mengkonversi tegangan dari 0 sampai 4. Nah, ini VRF per 2 itu untuk itu gunanya. Kemudian ini ada clock R, tadi itu pembangkit clock internal, sudah. Kemudian, nah ini, ADC ini akan mengonversi dari Vin plus dan Vin min. Beda tegangan dari Vin plus dan Vin min nanti akan dikonversi oleh ADC. Nah, tegangannya dapat dimasukkan ke sini. Kemudian pin yang ini ada VCC, ini DB ini data ya, data, kemudian ini MSB, ini LSB-nya. Nah, jadi IC ini itu nanti meskipun tadi itu ya, kita kalau dengan cara seperti ini kita dapat switch ini manual, tapi itu kan tidak efektif ya, karena nanti kita harus mencet tombol ini terus. Kenapa kok harus butuh dipencet? Karena ini memang masuk ke WR. WR itu merupakan perintah untuk start conversion. Nah ini WR ini kan start conversion di sini. Begitu WR dijadikan rendah, begitu kembali ke tinggi 1 sampai 8 periode clock kira-kira, nanti dia mulai konversi. Selesai. Nah, selesai nanti kita datanya langsung keluar. Beberapa saat datanya keluar. Nah ini dan nanti kalau untuk memudahkan ini ya CS ini bisa kita jadikan rendah terus, berarti chipnya itu kita select terus, read-nya juga jadikan rendah terus, berarti read-nya juga nanti data juga akan selalu ada di keluaran. Nah itu kalau kita lihat data sheet-nya, nih contoh data sheet-nya ini ya, ADC 0804, 0803, 0804. Nah, nanti kalau melihat datasheet, kalau kita mempunyai IC, kalau mau menggunakannya lihat datasheet, pastikan serinya sama persis. Contohnya kalau ini datasheet ADC 0803 atau 0804, berarti ini bisa
bisa digunakan untuk IC 0803, 0804. Kemudian di sini dari Philips. Nah, nanti hati-hati ada beberapa IC yang nanti ada di toko-toko tuh ya, ada yang dari Philips, ada yang dari Texas, ada yang dari Motorola, ada yang dari Nasional. Nah, nanti harus kalau kebetulan kita mendapatkan IC dari Philips ya berarti kita menggunakan datasheet yang ini. Kalau menggunakan IC yang lain ya berarti nanti ya harus menggunakan datasheet yang lain. Datasheet dari beberapa produk yang berbeda, dari pabrik yang berbeda itu tidak akan jauh berbeda. Yang jelas pinnya sama ini ya. Ini top view, ini pinnya sama. Ini pin configuration, ini pinnya sama, tapi nanti ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah, ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah, ini juga ini VCC, ini kemudian ini diagram internalnya. Nah, ini VIH yang mungkin harus kita ketahui juga ini ya. Logic 1 ini logika 1 yang dapat diterima itu tegangannya minimal 2,0, maksimal 15 volt. Nah, jadi ini memang beberapa IC sudah dibuat seperti itu ya. Jadi biar aman nanti ya. Artinya ini kan VCC itu memang ya idealnya 5 ya, tapi nanti kalau VCC-nya 5,25 masih diperbolehkan. Tetapi logika 1 yang dapat diterima itu maksimal tegangannya 15 volt. Sehingga nanti kalau kita menggunakan CMOS ya, CMOS itu kan ada yang mempunyai tegangan catu itu sampai 15, masih diperbolehkan beberapa seri CMOS. Nah, itu berarti kalau tegangan catunya itu 15 volt, nah maka ini kemungkinan logika satunya juga 15 volt, ini masih diperbolehkan. Sehingga nanti komen-komen yang di sini ini kan ada beberapa komen ini ya. Nah, ini kan high low ini kan. Nah, high-nya ini berapa volt? High-nya ini logika 1 ini ya. Ini logika 0. Logika 0 volt, logika satunya berapa volt? Logika 1 ini defaultnya 5. Tapi kalau nanti kita menggunakan logika satunya 15 volt masih diperbolehkan. Nah, itu ini memang ada beberapa IC yang memperbolehkan sampai logika satunya itu jauh di atas VCC ini ya. Nah, kemudian IIH ini I input high, kalau diberi high maka harusnya sekian. Nah, ini kan ada semua. Kemudian ini banyak ya. Nanti dapat dicek di datasheet-nya itu ya. Kemudian nah ini frekuensinya. Nah, berarti ADC ini itu nanti bekerja itu seberapa cepat. Nah, itu dapat kita kendalikan. Jadi ADC ini kan bisa menerima frekuensi dari luar. Nah, ini di clock in ini. Clock in ini kalau di rangkaian ini berarti menerima gelombang dari clock R. Clock R ini nanti kalau nanti mungkin praktek ya kalau praktek menggunakan ADC, memasang IC ADC ini butuh waktu sekitar 1 jam ya. Ini pengalaman tahun-tahun sebelumnya ini. Jadi hanya kayaknya sederhana seperti ini, tapi memasangnya itu butuh waktu sekitar 1 jam pakai jumper gitu ya, pakai breadboard, pakai jumper, ini output dimasukkan ke LED gitu ya. Kemudian inputnya divariasi pakai potensiometer. Nah, itu lama sekali prakteknya ini. Hanya masang ini aja di breadboard ya. IC ini nanti kalau dicek di sini pakai osiloskop nanti akan ada keluar gelombang kotak ini ya. Karena memang IC ini sudah mempunyai pembangkit clock. Pembangkit clock ini keluar ke sini, masukkan ke clock in. Clock in ini clock yang nanti digunakan untuk konversi di ADC. Nah, kalau ini menggunakan clock in berarti mendapat sumber clock internal. Tapi clock in juga bisa mendapat sumber clock eksternal. Nah, kita bisa memasukkan gelombang kotak ke sini, ya, clock di sini dengan frekuensi berapa ini? 0,1 sampai 3 MHz. Dan nanti kalau kita menggunakan 0,1 MHz ya berarti ADC-nya bekerjanya lambat. Kalau menggunakan 1 MHz lebih cepat. Kalau menggunakan 3 MHz ya sangat cepat gitu ya. Paling cepat itu 3 MHz di IC ini. Nah, itu. Kemudian nah ini IC ini membutuhkan waktu konversi sekitar 66 sampai 73 mikrosecond kalau menggunakan frekuensi 1 MHz. Ya. Berarti kalau menggunakan 1 MHz ya kira-kira sekitar 66 sampai 73 mikrosecond.
Waktu konversi mungkin tidak akan sama, bervariasi sedikit ya, 66 sampai 73. Ya, tidak akan sama karena nanti IC ini itu kan menggunakan metode successive approximation ya. Jadi waktu konversi mestinya sama. Tapi kalau ini kok ada variasi, kenapa? Nah, ini ada variasi ini karena memang kalau pabrik itu membuat IC itu kan tidak bisa sama persis struktur internalnya ya. Contoh misalnya ya, kemarin sudah kita bahas bahwa ada tegangan yang kalau dimasukkan ke input gerbang itu nanti masuk terlarang. Masuk terlarang itu bagaimana? Berarti pabrik tidak menjamin tegangan itu dianggap low atau dianggap high. Mungkin meskipun IC-nya sama, serinya sama, pabriknya sama, mungkin satu saat tegangan 1,5 itu kadang-kadang dianggap sebagai low. Satu saat kadang-kadang dianggap high gitu kan. Nah, itu kan berarti ada sedikit perbedaan di IC itu. Ya, meskipun pabriknya sama. Nah, sama seperti ini. Ini meskipun menggunakan frekuensi 1 MHz dan secara teori kalau menggunakan successive approximation itu mestinya waktu konversinya sama. Tapi di sini tetap ada kemungkinan variasi waktu konversinya antara 66 sampai 73 mikrosecond. Nah, ini jadi di sini sudah diberi semacam suatu toleransi dari pabriknya ya. Jadi ini memang sudah ada di datasheet bahwa waktu konversi itu nanti mungkin akan ada variasi. Nah, itu kalau frekuensinya 1 MHz. Kalau 3 MHz ya ini lebih cepat lagi. Kalau ini tadi sekitar 66 sampai 73 dengan frekuensi kalau 1 MHz, kalau 3 MHz ya lebih cepat 3 kali. Mungkin ya sekitar 22 sampai berapa ini? 27 mikrosecond ya, lebih cepat ya bekerjanya. Nah, itu. Nah, jadi dengan mengubah-ubah clock frekuensi, kita itu nanti bisa mempercepat atau memperlambat waktu konversi ADC. Ya, 73 mikrosecond itu kan sudah sangat cepat ya, mikrosecond. Ya, itu kan berarti 1 detik itu berapa? Ya kira-kira ini ya 13.000 conversion per second ini ya, 1 detiknya kira-kira. Nah, itu. Jadi ini sudah sangat cepat. Kalau mau dipercepat ya bisa, berarti naikkan clock-nya. Nah, ini nanti kalau mungkin ada yang belajar ADC menggunakan microcontroller, nah nanti juga ADC di microcontroller pun juga dapat diubah-ubah clock-nya dengan program ya, dengan mengubah-ubah program di situ sehingga nanti clock-nya bisa berubah. Kita bisa mempercepat, bisa memperlambat ADC ya. Nah, itu. Nah, jadi memang ADC ini itu memang harus ada clock untuk bekerja. Nah, clock-nya itu untuk mempermudah. Nah, nanti bisa menggunakan clock internal. Nah, di sini sehingga karena apa? Kalau kita menggunakan clock eksternal kan nanti juga repot juga nanti. Berarti ini harus kita masukkan ke sini pembangkit clock-nya. Bisa aja menggunakan IC 555 ya, tapi kan ini harus lebih tinggi frekuensinya daripada ini ya. Ini kan sangat tinggi frekuensinya. Ordernya kan sampai megahertz. Kalau ini kan yang ini kan tidak terlalu cepat, nggak jadi masalah. Nah, itu. Nah, itu seputaran ADC 0804 seperti itu. Nah, terus kemarin, nah ini di bahasan kemarin itu juga kita membahas bahwa ini memang harus ada saklar seperti ini. Nah, biar lebih efektifnya, saklar ini nanti harus menggunakan suatu IC yang nanti dapat membangkitkan atau dapat mengontrol atau dapat menjadikan saklar itu bisa on off gitu ya. On off terus sampai sejumlah berapa kali per detik ya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk membuat on off itu maka kita harus menggunakan suatu pembangkit clock. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini pembangkit clock menggunakan IC 555. Nanti dicek aja di sini ya, ada gelombang clock-nya. Gelombang clock-nya nanti akan meng-on off-kan switch di sini, saklar di sini. Nah, ini berarti IC ini sangat sangat hebat Pak, bisa menjadi pembangkit clock gitu ya. Ya, sebenarnya IC 555 itu pembangkit clock-nya itu dengan cara yang sederhana saja ya. Dengan cara yang sederhana, dengan cara cas dan discharge kapasitor. Nah, dengan cara itu aja itu bisa menjadi pembangkit clock. Loh, kok bisa seperti itu? Bagaimana? Nah, coba ini kok bisa seperti itu? Bagaimana?
Nah, ini kita lihat IC 555 ya. Nah, ini IC 555 itu hanya kecil ya, hanya 8 pin ya. Tidak seperti IC ADC itu gede IC-nya ya. IC ADC gede dan IC digital yang lain kadang-kadang juga pinnya sampai berapa itu 16 ya. Nah, kalau IC 555 ini kecil IC-nya. Hanya 8 pin. Tegangannya pun bisa bervariasi ya, 3 sampai 15 ya kan lebih enak di sini. Kalau kita menggunakan TTL bisa 5 volt. Kalau menggunakan CMOS ya berarti ini ya CMOS ada CMOS yang dapat diberi 3 sampai 15 sehingga ini IC ini cukup fleksibel nanti ya. Ya, IC ini itu mempunyai kapasitas producing accurate time delays. Jadi clock itu kan sebenarnya kan hanya produksi time delay. Bagaimana kita bisa membuat delay off on gitu kan. Nah, delay itu menggunakan apa? Nah, ini secara mudah hanya cukup menggunakan kapasitor seperti ini. Nah, sehingga nanti masangnya kalau kemarin yang sudah membuat ya, bukan yang sekedar ngopi ya, tapi yang sudah membuat nanti kan pakai ini ya, ada R1, R2, ada kapasitor. Nah, ini kan kapasitor ini sebenarnya ini jangan apa ya, ini mungkin hanya wah ini kan hanya merupakan kapasitor ya. Tapi kapasitor ini sudah sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan ini bisa hebat sekali ini ya. Kita bisa membuat on off otomatis, kita bisa membuat memori gitu ya. Itu yang memori seperti DDR itu kan terbuat dari kapasitor itu ya. DDR itu dari kapasitor, kalau case memori itu dari flip flop. Ada yang level 1 case, level 2 case itu kapasitor. Nah, itu. Nah, ini kan berarti kapasitor ini kan banyak kegunaannya nanti ya di dunia elektronika nih maupun di luar elektronika nanti. Nah, ini kita bisa membangkitkan square wave pulse, pulsa berupa gelombang kotak. Nah, ini caranya dengan apa? Nah, ini ya. Ini kapasitor melakukan ini ya. Ini kita menghubungkan seperti ini rangkaiannya. Ini ya. Kemudian nanti kalau seperti ini kan berarti ada tegangan atau ada tegangan yang masuk ke sini. Nah, ke bawah sini. Nah, sehingga di sini akan disimpan di kapasitor. Nah, sehingga tegangan di kapasitor itu nanti akan naik seperti ini. Naik seperti ini, naik. Nah, sampai di paling atas ini, kemudian di discharge. Nah, discharge dibuang tegangannya, dibuang ke sini. Nah, ini. Nah, jadi hanya diulang-ulang itu aja. Cas, kemudian discharge. Cas, kemudian nanti kalau sudah sampai yang tertinggi sini, kemudian discharge seperti ini. Nah, dengan cara seperti itu kita nanti bisa mendapatkan gelombang kotak seperti ini. Aslinya seperti ini tegangan di kapasitor, tapi nanti dengan komparator, nah nanti bisa dijadikan gelombang kotak seperti ini. Ya, jalan sendiri. Nah, ini merupakan komparator. Nah, mungkin kalau di mata kuliah lain mungkin juga pernah disebutkan ya. Jadi komparator itu apa? Jadi komparator itu merupakan suatu IC atau suatu fungsi ya, yang nanti itu menerima dua input, input main, input plus. Ini main, ini plus. Ini plus, ini main. Kalau yang input plus ini tegangannya lebih tinggi dari main, maka output logika 1. Jadi ini kan plus lebih tinggi dari min tegangannya, berarti kan benar, berarti output logika 1. Kalau plus di sini lebih rendah dari tegangan di min, nah, berarti output logika 0. Kenapa? Karena kan kondisinya kan salah. Nah, itu. Jadi ini sangat sederhana ya bekerjanya ya. Kalau di sini lebih tinggi dari min, output logika 1, yang di sini lebih rendah dari min, output logika 0. Nah, ini nanti dengan cara seperti ini kalau kita masukkan ke flip flop set reset, nah ini berarti nanti kalau tegangannya nanti rendah nanti bisa set, nah kemudian nanti kalau tinggi nanti bisa reset ini ya. Nah ini yang cara seperti ini itu nanti akan banyak digunakan ini ya, menggunakan dua komparator set reset ya. Ada tugas akhir kakak kelas ya, yang kemarin sudah lulus ya. Nah itu menggunakan cara seperti ini itu untuk proteksi arus berlebihan. Jadi kalau kita punya power supply maksimal 5 ampere. Nah, kalau pada saat 5 ampere mestinya kan kalau arusnya melebihi 5 ampere, yang aman ya langsung otomatis mati power supply-nya. Nah, itu bisa menggunakan seperti ini. Ya. Komparator nanti dihubungkan dengan sensor arus masuk ke sini. Begitu arus
yang keluar itu melebihi 5 ampere, power supply langsung otomatis off. Gitu ya. Begitu nanti arusnya itu turun terus sampai melebihi sampai kurang dari batas bawah, nanti dia akan on sendiri. Nah ini kan sama saja dengan power supply yang otomatis gitu ya. Mungkin power supply yang laptop itu ya, yang laptop sekarang kan sudah otomatis ya. Coba power supply laptop itu kalau outputnya short circuit, ya tegangannya langsung mati. Begitu nanti outputnya di open, dilepas dari beban, ya pin output dilepas dari beban, nanti power supply nanti hidup lagi. Nah dengan cara seperti ini bekerjanya. Nah itu. Nah, ini kemarin sudah jadi satu tugas akhir di kakak kelas yang pendeteksi over current ya. Jadi ada arus yang berlebihan, otomatis power supply mati, arusnya nanti turun di bawah level bawah, hidup lagi. Gitu. Nah ini. Nah kemudian rangkaian yang umum atau aplikasi umum untuk IC 555 timer ini adalah untuk pembangkit gelombang, diantaranya membangkitkan ini ya, LED ini ya, LED-nya ini bisa on off. Ini kan dari pulsa tadi, begitu ini on off gitu kan. Nah ini, kemudian IC ini pun juga mempunyai suatu fleksibilitas untuk mengatur frekuensi dan duty cycle, sehingga nanti kalau kita mau mengubah duty cycle-nya itu bisa, dan mengubah frekuensinya pun bisa. Nah ini ya. Nah ini LED-nya ini kedipnya berapa kali per detik. Nah ini kan on off, ini ada T high, T low. Nah ini bisa kita hitung menggunakan rumus ini, tinggal digunakan aja RA plus RB kalikan C ya. Nah ini contohnya ini ya. Nah nanti tergantung dari RA dan RB-nya nanti. Ya, jadi ini sudah sangat mudah ya. Bahkan lebih dari itu, mungkin T high sama T low-nya dapat diubah-ubah. Ya. T high-nya mau dibuat lebih panjang ya boleh saja, T low dibuat lebih pendek juga boleh saja. Nah itu. Kalau di lab itu kan ada pembangkit gelombang atau signal generator itu yang bisa membangkitkan gelombang kotak seperti ini. Gelombang kotak seperti ini, frekuensi dapat diubah-ubah, kemudian duty cycle juga dapat diubah-ubah. Nah, kalau kita membuat secara sederhana bisa menggunakan IC 555 itu ya. Nah, itu tinggal dihitung ini, nanti bisa ketemu duty cycle-nya berapa, high-nya berapa, low-nya berapa, atau mungkin kalau kita butuh, kita mengoperasikan clock pada kita mengoperasikan untuk menghasilkan clock pada frekuensi sekian, nah tinggal dihitung aja nanti. Iya, frekuensi dihitung menggunakan cara seperti ini, kemudian nanti tinggal ditentukan aja RA, RB, dan C-nya. Nah ini pembangkit clock yang sangat universal ya, menggunakan IC 555. Nanti kalau mau digunakan untuk aplikasi lain ini sangat besar untuk kemungkinan berhasilnya ya. Nah contohnya digunakan untuk aplikasi ini. Nah ini untuk men-switch atau on-off saklar yang nanti itu digunakan untuk melakukan start atau memberikan perintah start conversion pada ADC 0804. Nah, ini saya kira sudah cukup bagus. Nah, cuman di sini ya ini switch-nya jangan seperti ini mestinya ya. Kalau switch-nya seperti ini kan nanti ya mungkin tidak akan maksimal juga nanti ya, karena bagaimanapun juga relay itu kalau dioperasikan dengan frekuensi yang tinggi, misalnya 1 detik 5 kali, cepat rusak nanti ya. Relay ini kan hanya untuk ya paling enggak kalau melakukan on off itu 1 kali per detik saja, jangan terlalu cepat. Kalau cepat-cepat nanti bisa rusak di sini ya lama-lamanya. Nah, terus mau diganti apa ini? Nah, ini mau diganti apa? Nah, ini bisa diganti dengan switch analog. Switch analog. Nah, ini contohnya ini. Ini contohnya. Tidak harus ini tapi ya nanti ya kalau mau mencoba. Nah, ini ada input ya, inputnya logika 1 ya, logika 1 berarti ini 1 ya, inputnya 1 berarti ini logikanya 1 berarti COM connect ke ini. Input logika 0 berarti ini yang 1, nah berarti COM connect ke sini. Nah, ini COM ini common berarti kaki yang umum, ini normally open, normally close. Jadi nanti ada saklar normally open, normally close. Logika 1, maka di sini 1,
Satu itu kan identik dengan on ya. On. Satu itu on. On berarti ini kalau ini di on kan yang on ini. Nah, berarti kalau ini kalau di on kan maka COM terkonek ke sini. Nah, itulah saklar normally open. Saklar normally open itu bagaimana? Berarti kalau dia di on kan itu hidup, kalau di off kan itu mati. Itu normally open. Ini ya. On ini hidup. Ini yang hidup normally open. Kalau ini off, ini off berarti kan kalau ini off berarti yang satu tuh ini. Nah, berarti ini hidup, yang ini mati. Nah, berarti ini mati. Nah, kalau ini saklar normally close. Normally close itu bagaimana? Normally close itu berarti kebalikannya. Kalau misalnya kalau dipencet itu malah mati. Kalau tidak dipencet maka hidup. Di on kan tuh malah mati. Nah, di on kan malah mati ya. Nah, ini kan kayak logika not ya. Contohnya ini normally close. Jadi ini kalau ini di off ya. Off. Nah, coba ini off itu 0, ini 1. 1 masuk ke sini berarti ini malah connect. Kalau di off kan ini malah connect, gitu kan? Nah, itu. Kalau di on kan logika 1 ini jadi 0 ke sini, ya ini malah tidak terkonek. Nah, berarti kalau jadi logika 1 atau on ini malah nggak connect. Nah, itu normally close tuh seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan saklar ini. Ya, ini cukup sederhana, ini aslinya juga hanya 6 pin ini ya. Hanya 6 pin. Oke, kemudian nah ini kalau mau dibaca spesifikasinya nanti panjang ini ya, VCC ya, ini VCC kan sampai berarti tegangan 5 volt bisa untuk digital ya. Nah, itu harusnya pun juga kecil nanti ya kemungkinan yang bisa dimasukkan itu, karena ini memang saklar itu memang saklar hanya berupa IC itu. Nah, nanti ini bisa digunakan untuk mengganti relay. Jadi nanti kalian kalau suatu saat butuh saklar seperti itu nanti bisa menggunakan ini. Nah, ini kan ini ya, ini COM, ini kalau ini diberi VCC, nah ini diberi VCC nanti ini terus ini connect ke yang atas gitu kan. Atau kalau nanti VCC dilepas bisa connect ke yang bawah gitu kan. Nah, itu. Jadi ini kita bisa menggunakan saklar ini. Atau nanti kalau ada yang mau mencoba menggunakan saklar lain, menggunakan IC lain silahkan ya. Nanti banyak ini ya. Nanti di search aja itu di Mbah Google gitu ya. Ini ya. Analog switch ya. Analog switch. Single pole, single terminal gitu kan. Jadi satu pole, satu terminal ya. Nah, itu nanti bisa menggunakan itu. Nah, sehingga nanti harapannya ke depan nanti yang di sini nanti tidak. Nah, yang di sini jangan menggunakan saklar seperti ini lagi ya, tapi menggunakan tadi itu analog switch SPDT tadi itu yang bisa menggunakan IC. Nah, jadi ini harapannya nanti untuk ini bisa ADC ini bisa bekerja secara otomatis, tidak perlu kita pencet saklarnya. Kenapa? Karena sudah menggunakan IC 555 untuk membangkit clock dan sudah menggunakan micro analog switch di sini ya, sehingga nanti bisa berjalan secara kontinu. Nah, itu. Nah, kemudian, nah ini juga nanti untuk ke depan nanti saya harapkan kalau membuat simulasi nanti usahakan nanti gunakan komponen-komponen yang ada di pasaran, ada di toko ya, ada yang ada dijual di toko. Contoh, resistor 200K ya ada tapi jarang ya. Yang jadi ya ini harus tahu juga nanti kalau di elektro itu resistor yang ada di toko-toko itu apa ya? Saya untuk apa? Nilainya berapa saja? Yang ada itu kan 1, 1,2, 1,5, 1,8 gitu ya. Nah, itu ada 1,8 terus 2,2. Kalau 2 nah ini jarang. Ini 2, 200, 20, 2K itu kan jarang. 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, nah itu 4,7, 5,6, 8,2. Nah itu. Nah, pakailah angka-angka itu. Kalau terpaksanya nanti baru menggunakan yang agak sulit ini ya. Ini yang 200K ini kan agak sulit juga nanti. Nah, itu. Jadi gunakan IC gunakan nanti yang ada di pasaran yang dijual. Kalau ini bagaimana? Wah, ini apalagi ini ya 1,833 itu nggak ada.
Kecuali kalau mau buat sendiri ya, pesan ke pabriknya gitu. Kalau pesan ya harganya mahal loh, enggak dijual kok. Nah, mungkin ada yang tanya, loh Pak, kok tidak dibuat resistor itu semua nilai gitu ya? Nah, sehingga kalau kita butuh 1,833 itu ada gitu ya. Ya, kalau dibuat semua nilai nanti susah untuk apa? Untuk mendeteksi mana yang laku kan susah ya. Bayangkan kalau semua nilai ada nanti terus ada nilai-nilai yang tidak laku ya. Yang laku berapa? Yang laku ya kembali ke yang nilai yang ada itu 1, 1,2, 1,5 gitu ya. Dan kalau kita menggunakan resistor, kita butuh R yang nilainya itu tidak umum, kan kita bisa menggunakan VR. Maka gunakanlah VR di sini. Nah, ini. Nah, maka pembagi tegangan yang ideal itu mungkin akan mendapatkan nilai seperti ini. Nah, namanya ideal mau diterapkan dibuat menggunakan komponen yang ada di pasaran mungkin susah. Nah, maka kita kembali kepada realitasnya. Realitasnya tidak bisa seperti itu, maka kita bisa menggunakan misalnya di sini ada R8, di sini R9, kemudian tambah di sini ada variabel resistor. Nah, itu. Nah, maka kalau menggunakan cara seperti itu, nanti harapan kita nanti rangkaian kita ini itu sudah siap nanti kalau mau diimplementasikan atau dibuat rangkaiannya. Nah, jadi ini untuk yang berikutnya nanti, buatlah ini menjadi rangkaian yang siap untuk dibuat. Jangan hanya teori saja. Ya. Buat apa kita merancang teori yang muluk-muluk, tapi nanti dibuat tidak bisa gitu ya. Ya, misalnya kalau di dunia sipil itu kan, wah kita bisa membuat itu ya jembatan, kalau Suramadu sudah ada jembatan di Selat Sunda gitu ya, dibuat teorinya seperti ini, tapi setelah dianalisis, wah ini biayanya butuh besar ya, itu kan juga tidak efektif juga nanti kalau mau dibuat. Nah sama seperti ini. Nah usahakan nanti buatlah rangkaian yang siap dibuat dan diimplementasikan, tetapi dengan biaya yang sekecil mungkin, seminim mungkin. Nah makanya ini kalau mau dibuat menggunakan resistor, ya usahakan R-nya cuma 2 saja tambah VR gitu ya. Jangan dibuat resistor tapi R-nya ada 10 di sini ya. Karena saya ingin mendapatkan 1,8 itu berarti 1,8 diseri dengan 0,33 diseri dengan VR. Wah, itu kan repot sekali nanti ya. Nah, usahakan gunakan komponen sesedikit mungkin. Nah, itu. Nah, kemudian ini juga ini ya, ada kapasitor 4,89. Ya. Oke, ya kemarin timingnya itu hanya contoh saja ya. Jadi timingnya itu tidak harus seperti itu. Tidak harus berapa kemarin di Elena itu ya. Ya, di Elena itu kan contohnya. Nah, ini kan. The DC must convert the input voltage periodically. Example Gracia itu contoh. Example Gracia. Ini bahasa mana ini ya? Example Gracia itu yang bahasa dari luar Inggris tapi sudah digunakan di Inggris ya. With a period of 100 millisecond. Ya, contohnya ini yang penting itu periodik ya, dengan frekuensi misalnya 100 mili detik ya, atau 10 kali per detik juga boleh saja gitu ya. Nah itu ya usahakan kalau konversinya itu mau bagus tuh jangan terlalu lambat ya. Kalau terlalu lambat itu kan nanti datanya tegangan input sudah berubah, tegangan outputnya masih belum berubah nanti. Ya, kalau ini mungkin saklar ini hanya beroperasi on off 5 kali per detik gitu kan. Nah, ini inputnya sudah berubah, input mana? Nah, ini inputnya sudah berubah, outputnya masih belum berubah, terlambat. Nah, makanya ini jangan terlalu lambat. Kalau 5 kali per detik mungkin ya terlalu lambat ya, jadikan ya berapa? 10 kali atau mungkin 100 kali per detik gitu kan bisa. Sehingga nanti begitu input berubah, output sudah berubah. Nah, itu. Nah, jadi nanti ini diperbaiki lagi sehingga nanti dari mata kuliah ini kalian sudah mempunyai suatu rancangan nanti jika suatu saat nanti butuh ADC yang nanti bekerjanya itu secara kontinu, tidak harus menggunakan switch ya, tapi nanti sudah bisa jalan sendiri. Nah, ini sudah punya, tinggal diambil aja. Mungkin nanti kalau tugas akhir nanti ternyata saya tugas akhir pakai ADC, butuh gimana ya caranya ADC itu biar jalan terus, sudah harus kita pencet. Nah, ini sudah punya rangkaiannya.
Nah, sudah punya rangkaiannya, dan nanti kalau mau dibuat atau diimplementasikan, nah nanti sudah jadi. Nah, makanya ini buatlah menjadi real ya. Menjadi real itu berarti nanti buatlah nanti yang di sini itu sudah menggunakan komponen yang ada di pasaran, kemudian pakai VR. Nah, yang harus diperhatikan juga ya, menggunakan VR. Menggunakan VR ini juga nanti harus cukup bijaksana ya. Maksudnya bagaimana bijaksana itu? Maksudnya misalnya kalau kita itu nanti membuat tegangan misalnya kita butuh tegangan, ini contohnya di sini ya. Ini kan kita butuh tegangan 500 milivolt. 500 milivolt ya. Vref per 2. Vref per 2 sama dengan 500 milivolt. Nah, seperti ini. Oh, nabrak. Ini ya. Vref per 2. 500 milivolt. Ya. Nah, nanti kalau kita pasang VR ya, VR itu nanti hanya digunakan untuk menempatkan tegangan saja. Jadi nanti jangan sampai VR ini langsung VR itu kan bisa kita putar menjadi paling kiri, bisa kita putar ke yang paling kanan gitu kan. Nah, jangan sampai nanti kalau kita putar yang paling kiri tegangannya 0, yang paling kanan tegangannya 5 volt. Itu jangan seperti itu kalau menggunakan VR. Coba bayangkan, kalau kita butuh 500 milivolt, VR putar paling kiri itu misalnya VR, variabel resistor. Itu nanti tegangannya itu bisa diatur dari 0 sampai 5 volt. Ya, putar paling kiri itu 0, putar paling kanan itu 5 volt. Nah, kita menempatkan 500 volt itu susah. Kita susah karena begitu digeser sedikit langsung berubahnya banyak. Nah, mestinya nanti dipasang di sini resistor. Nah, VR itu nanti itu hanya mengubah-ubah tegangannya ya. Tegangannya itu misalnya ya, tegangannya itu hanya berubah kalau diputar paling kiri itu tegangannya adalah 480 milivolt. Tegangan paling kanan misalnya diputar mentok paling kanan tegangannya 510 milivolt. Nah, ini. Nah, yang bagus seperti ini. Ya, jadi kita mempunyai kesempatan untuk meng-adjust atau menempatkan tegangan itu tidak terlalu susah. Ya, bayangkan ini, kalau yang ini kan mudah. Kita mau menempatkan 500 milivolt, putar paling kiri 480 milivolt. Putar mentok paling kanan 510 milivolt. Itu kan mudah untuk ngepaskannya. Bayangkan dengan yang atas ya. Putar paling kiri 0, paling kanan 5 volt. Wah, berarti kita baru geser sedikit ini sudah geser tegangannya banyak. Nah, ini. Nah, itu. Nanti harus itu ya, nanti seperti itu. Nah, cara membuat seperti itu bagaimana? Nah, ini ya. Ya, ini memang apa ya? Jadi kalau nanti sudah terbiasa menggunakan matematika ya dan terbiasa untuk belajar elektro itu nanti untuk mendapat seperti itu tidak terlalu susah ya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan sambil dicoba-coba kan bisa. Nah, caranya bagaimana? Cara yang paling mudah ya udah ini buatlah pembagi tegangan ya seperti ini ya. Pembagi tegangan seperti ini dengan tegangan di tengah-tengah ini sekitar 500 milivolt. Sekitar 500 milivolt. Membuat pembagi tegangan di sini dengan resistor yang ada. Misalnya ini 220K, 220K, ini mungkin 1K8 gitu ya. Ini kan ada semua resistornya. Oh, tegangannya ternyata baru tegangannya di sini itu yang keluar 520 milivolt. Ah, nanti dipasang VR di sini. Baru ditempatkan di sini menggunakan VR. Nah, sehingga VR itu nanti
hanya mengubah tegangan itu kecil. Ya, misalnya ini ya, VR hanya mengubah tegangan dari 480 sampai 510. Nah, seperti itu, menggunakan VR yang bijak itu seperti itu. Ya. Sehingga nanti kalau orang lain pun mau mengubah atau mau menempatkan tegangan, menggeser tegangan itu nanti mudah. Nah, itu. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang memandang, wah ini cuma proyek simpel ya seperti itu. Tapi ternyata yang proyek simpel ini mau dibuat simulasi yang mendekati aslinya itu ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Nah itu. Nah itu. Nanti silahkan nanti ya. Nanti besok bisa memberikan satu penjelasan ke temannya nanti ya. Kalau ini sudah dibuat ini ya terutama yang atas ini. Nah, yang ini switch-nya sudah dibuat menggunakan analog switch, mikro analog switch ya. Contohnya tadi ini ya. Nah, ini sudah dibuat menggunakan seperti itu, kemudian sudah di-set untuk periodenya ya. Periode switch-nya ini berapa? Apakah periodenya itu 100 milisecond? Ya. Kalau yang kalau kalau yang kelihatan bagus itu kan gini. Saya tentukan periodenya ini berapa, baru dibuat rangkaiannya. Saya mentarget periodenya 100 milisecond, dibuat rangkaiannya ini. Oh, ketemunya C-nya berapa, R-nya berapa, gitu kan. Jangan dibalik. Saya men-setting C-nya berapa, R-nya berapa, ketemunya periode, ya itu yang digunakan. Itu kan dibalik. Seakan-akan kan kesannya kan saya membuatnya seperti ini, jadinya seperti itu. Jadi kan tanpa ada perancangan berapa periodenya, hanya sebisanya, seakan-akan kan hanya sebisanya gitu kan. Nah itu. Nah makanya nanti usahakan dibalik ya. Nanti berapa periodenya, nah, nanti baru di sini set C-nya berapa, R-nya berapa. Ini R-nya, ini C-nya berapa. Ya sama seperti ini ya, seperti ini. Berarti ini VREF-nya itu sekian, yang VRF ini ya. VRF-nya itu sekian, maka saya buat R8 berapa, R9 berapa, VR-nya berapa. Juga yang ini nanti dibuat seperti itu ya, dengan bagi tegangan ya. Oh, saya ini kan kemarin yang menggunakan NIM itu ya. Nah, ini saya NIM-nya sekian. Nah, berarti saya mentargetkan di sini itu tegangannya sekian. Nah, maka saya buat pembagi tegangan. R-nya berapa, R yang atas berapa, R yang bawah berapa, VR-nya berapa. Nah, kan gitu. Jadi dari target kemudian kita buat rangkaiannya. Jangan dibuat rangkaian, oh target, oh hasilnya seperti ini, berarti saya bisanya seperti ini kan, seakan-akan kan seperti itu. Nah ini, nah pola seperti ini nanti gunakan sampai tugas akhir, karena ada beberapa tugas akhir yang hanya apa ya, buat rangkaian hasilnya ini gitu ya. Nah itu kan tidak akan bagus nilainya. Buat rangkaian timer hasilnya ini periodenya, kan nggak bagus seperti itu. Kalau yang bagus, saya punya target periode seperti ini, maka rangkaiannya seperti ini. Baru nanti dites, oh periodenya tepat, oh periodenya meleset berapa persen, nah kan gitu mestinya. Nah ini jadi latihan sekarang berpikir bagaimana periodenya, bagaimana targetnya, baru dibuat rangkaiannya. Ya. Dan nanti akan di real di kehidupan sehari-hari juga seperti itu ya. Ya. Jadi berapa targetnya, bagaimana rangkaiannya. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti suatu saat, nah nanti kita di sini mencoba membuat rangkaian ADC ya, membuat ADC. Oh ya, ini nanti jangan lupa nanti ini disambung ke DAC juga ya nanti ya. Jadi ini masukkan ke DAC seperti yang rangkaian yang ini. Nah, ini kan ada DAC-nya. Ini kan ada DAC-nya. Nah, ini nanti dicek tegangannya sama ataukah tidak. Ya, tegangannya sama ataukah tidak. Nah, ini. Nah, ini kita mencoba membuat problem based learning-nya. Jadi ada problem di sini untuk mengonversi tegangan dari membaca tegangan analog menjadi data digital, kemudian kembalikan lagi ke analog. Hasilnya sama ataukah tidak. Nah, itu. Nah, nanti suatu saat kalian membuat ini ya,
Oh ya, sebelum itu ya, ini nanti kalau ada yang mau menggunakan apa itu sub circuit, nanti silakan bisa menggunakan sub circuit. Menggunakan sub circuit nanti harus dengan anu ya, harus jelas ya. Contohnya, nah ini yang kemarin ya, menggunakan sub circuit ya bagus seperti ini. Nah, tapi ini kan nggak ada penjelasan dalamnya ini apa. Nah itu jadinya jadi kurang bagus ya. Ya, kalian nanti kalau misalnya apa ya membuat tugas akhir itu kan akan outputnya kan nanti berupa dokumen PDF. Nah nanti ya kadang-kadang kalau dokumen PDF itu penguji sudah percaya karena mungkin hasilnya bagus, tampilan cara mempresentasikan juga bagus, nanti penguji itu jarang yang menanyakan rangkaiannya gimana di Proteusnya, itu jarang ya. Rangkaian gambar di PDF seperti ini, oh ya udah bagus itu. Tapi kalau penjelasannya kurang bagus, kadang-kadang ditanya, ini bagaimana? Coba buka rangkaian di Proteusnya gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kalau membuat subscript seperti ini, nah ini ya diberi penjelasan ini dalamnya ini apa. Berarti ini kan jangan cuma satu halaman seperti ini kalau membuat suatu hasil tugas ya. Jadi kalau ada menggunakan subcircuit itu bagus. Contohnya seperti ini. Tapi ini halaman pertama. Ini ada subcircuit ADC, subcircuit DAC. Halaman kedua tampilkan subcircuit ADC ini isinya ini. Nah, mungkin rangkaiannya ini rangkaiannya. Nah, tampilkan seperti ini. Nah, itu contohnya. Jadi jangan hanya seperti ini ya. Kalau seperti ini ya enggak ada artinya ini ya. Dalamnya apa kan enggak jelas dalamnya apa ini kan. Bisa aja ini dalamnya cuman ini ya. Di sini sumber logika 1 sehingga keluar 1. Logika 0 keluar 0 kan bisa aja cuman dibuat seperti itu kan bisa ya. Ya. Zaman dulu kan itu ada kan ya. Ada salah satu dosen dari perguruan tinggi lain itu kan membuat suatu karya yang namanya Banyu Geni gitu ya. Banyu Geni kemudian dipresentasikan sampai ke Menpora, bahkan sampai ke Presiden siapa ya, SBY ya saat itu ya. Presentasinya bagus ya, tapi setelah dicek dalamnya itu hanya tipu-tipuan. Nah, akhirnya kan dia terus dipecat ya, diberhentikan sampai rektornya pun ganti gitu kan. Nah itu. Kenapa? Karena dalamnya harus tahu dulu, dalamnya harus dipresentasikan juga. Kalau cuma hasilnya ini, dalamnya ternyata cuma tipu-tipuan kan juga kan nanti itu kan ada unsur penipuan kalau seperti itu. Nah, nanti sama seperti ini ya. Nanti ini kalau membuat rangkaian seperti ini, subcircuit ini dalamnya apa? Masukkan ke halaman kedua. Nah, kalau subcircuit ini juga nanti bisa punya subcircuit yang lain dalamnya ya. Atau mungkin subcircuit ini nanti dalamnya bisa nanti ada bermacam-macam rangkaian, ya boleh-boleh saja. Nah, mungkin kalau yang ini ini mungkin jadikan satu subcircuit ADC. Nanti ada subcircuit lain di AC. Silakan, itu boleh dan mungkin akan jadi bagus seperti itu. Nah, itu. Nah, nanti coba ini ya, kita belajar sambil praktek meskipun menggunakan simulasi. Dan ini pun kalau menggunakan praktek, kalau dipraktekkan mungkin butuh waktu berjam-jam ini ya. Ya tadi itu pengalaman kemarin ya dari teman-teman kalian ada beberapa yang praktek kemarin hanya rangkaian sederhana menggunakan S digital butuh waktu sekitar 1 jam. Ya mungkin karena belum pengalaman ya. Tapi kalau yang sudah pengalaman merangkai ADC-nya itu juga kadang-kadang butuh 1 jam ya. ADC output-nya dikonek ke nah ini. Kalau ini kan hanya dicek logikanya. Kalau ini output-nya dikonek ke LED ya bisa aja konek ke LED, tapi konek ke LED kan harus pakai R di sini. Nah, memasangnya ini masang LED di sini, masang ADC, masang jumper di sini itu butuh waktu hampir 1 jam itu bisa nanti ya. Nah, sehingga kalau supaya lebih efektif untuk sementara kita masih menggunakan simulasi ini. Nah, nanti suatu saat nanti kalian bisa ini kan rangkaian ini kan berfungsi mengonversi nilai tegangan analog ke digital. Nah, nanti suatu saat kalian juga bisa mengubah ini semua menjadi suatu program yang nanti dijalankan di microcontroller. Hanya cukup menggunakan perintah analog read gitu ya. Udah jadi semuanya. Dan analog read itu sudah dicoba
di praktikum microcontroller untuk minggu kemarin, minggu ini ya. Nah, minggu ini itu sudah ada menggunakan analog read. Nah, itu. Nah, tapi kalau elektro tentunya harus tahu ya analog read itu nanti bekerjanya bagaimana. Itu harus tahu juga. Ini jadi di dalam IC microcontroller itu kan sudah ada ADC-nya. Nah, sudah ada pembangkit clock-nya. Nah, dan sudah ada nanti di sini kalau ADC kan harus ada start conversion, ya itu sudah ada start conversion. Nah, nanti sudah menggunakan program. Nah, nanti kalau kita butuh VREF yang berbeda, nanti ada caranya. Nah, kalau kemarin di praktikum masih menggunakan VREF yang default-nya ya 5 volt. Tapi suatu saat kalau butuh VREF-nya berubah, nanti bisa diubah juga menggunakan program. Nah, itu sehingga hebatnya program itu seperti itu. Jadi sekarang itu elektro juga harus menguasai program ya, menguasai program. Nanti ada program di microcontroller, juga ada program mungkin itu ya, yang kemarin juga dulu pernah yang apa itu ada apa tuh orasi dari itu ya, dari 8 itu ya, bahwa ternyata di 8 juga digunakan apa bahasa pemrograman Python ya, digunakan untuk menganalisis sistem. Karena Python itu kan program yang open source, yang free. Nah, makanya kita ada pemrograman Python, sehingga nanti harus tahu nanti menggunakan Python. Ini kalau mau dianalisis nanti juga bisa menggunakan MATLAB. Nah, nanti juga ada pemrograman MATLAB. Jadi rangkaian ini itu nanti kalau di menggunakan Proteus nanti keluar ini ya sinyal-sinyalnya. Kalau menggunakan MATLAB juga bisa keluar sinyalnya, tapi nanti juga lebih cenderung kepada untuk komputasi, perhitungannya. Nah, itu jadi nanti pengembangannya masih banyak. Jadi ini baru merupakan suatu proyek yang sederhana. Meskipun ini sudah susah, Pak. Tapi kan kalau kita lihat nanti di lapangan ini kan mungkin hanya merupakan suatu sub project yang nilainya itu masih hanya menjadi sub gitu ya. Ada subnya lagi gitu kan. Proyek yang besar apa? Nanti pengendalian apa gitu kan. Ya. Dan nanti ini ada di sini juga sangat apa ya, sangat strategis ya. Karena apa? Karena ini kan yang diukur ini contohnya kan tegangan di sini. Tapi tegangan ini kan bisa mewakili macam-macam. Ya, tegangan ini bisa mewakili kuat cahaya. Kuat cahaya, ada pengukur cahaya, outputnya apa? Tegangan dibaca ADC ya kan gitu. Outputnya ini apa? Ini merupakan suhu. Nah, suhu dikonversi oleh sensor suhu, outputnya dari sensor ADC dibaca oleh ADC. Nah, kan gitu. Nah, ini merupakan suatu kecepatan. Nah, kecepatan nanti sensor kecepatan keluarannya nanti tegangan dibaca oleh ADC, keluarnya data. Nah, ini kan berarti ini kan sangat strategis nih ADC ini. Nah, itu ya. Nanti untuk yang besok ini kita teruskan lagi. Ya, nanti sambil dicoba tadi ya menggunakan analog switch, diganti analog switch, ini diganti juga dengan ditambah VR, juga ditambah VR, ditambah dengan DAC. Nah, sehingga proyek kita ini nanti sebenarnya kalau mau direalisasikan sudah siap. Nah, kan gitu. Suatu saat misalnya saya butuh pengonversi ADC, tinggal ini aja dibuat rangkaiannya. Pakai breadboard atau mungkin pakai yang disolder pakai PCB biasa itu ya, boleh saja. Ya. Nah, oke. Itu kedepannya sehingga nanti di sini nanti bisa nanti akan yang ini nanti ya nanti ditambah lagi dengan tadi itu, kemudian nanti minggu depan nanti dikirim hasilnya, kemudian nanti ini ya, next Zoom meeting session try to give an oral explanation of your work in maximum of 5 minutes. Jadi nanti kalau bisa ya terputus ini ya jaringannya ya, kalau ya oke tadi sempat terputus. Jadi nanti dibuat tadi itu ini ya dengan adanya micro analog switch, kemudian ini ditambah dengan variable resistor, juga demikian di sini.
Dan di sini juga nanti ditambah dengan DAC, sehingga nanti dari ADC tegangan masuk ke ADC jadi data digital, keluar ke DAC, cocokkan nanti sama ataukah enggak nanti tegangan di DAC-nya. Sehingga nanti kita sudah mempunyai sistem yang siap nanti kalau mau diimplementasikan atau nanti akan dibuat realitasnya ya. Nah, sehingga nanti di sini untuk yang tugas ini nanti nilainya saya pending nanti minggu depan nanti sudah ada tambahan itu. Kemudian nanti ini ya, kalau bisa nanti next Zoom meeting session try to give oral explanation. Nah, nanti berikan penjelasan kepada teman-teman nanti ya, nanti gimana cara membuatnya. Nah, biar teman-teman juga tahu, karena kadang-kadang kalau penjelasan dari teman tuh kadang-kadang malah lebih bisa masuk ya daripada penjelasan dari dosen gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang dalam kasus tertentu gitu ya. Karena kan kalau dari teman-teman kan menggunakan bahasa yang usianya itu selevel gitu ya. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Ya, ada yang tanya? Nanti kalau besok itu sudah, nanti kita mencoba membahas. Kalau ini besok sudah kita bahas, nanti coba kita bahas tentang ini ya, multiplexer, demultiplexer. Nah, nanti kalau yang menggunakan multiplexer ini kalau yang tadi ini kan, nah ini dari ADC keluarannya 8 bit masuk ke DAC. Nah, ini masuk ke DAC, kemudian keluar tegangannya di sini. Nah, ini kan kita kan butuh ya. Butuh 8 jalur. 8 jalur PCB, 8 jalur yang ini kalau dibuat PCB-nya kan berarti butuh 8 jalur yang mentransfer data dari ADC ke DAC. Nah, dengan multiplexer kita nanti hanya butuh 1 jalur saja. Nah, ini hebatnya multiplexer seperti itu. Kita hanya butuh 1 jalur saja. Dan nanti multiplexer itu nanti akan sangat berguna nanti pada saat kita komunikasi data. Ya. Data itu biasanya menggunakan format 8 bit. Tapi biasanya kita hanya menggunakan 1 jalur untuk data. Ya mungkin 2 ya, karena ada yang transmit, ada yang receive gitu ya. Nah, itulah jasanya multiplexer itu seperti itu. Kalau menggunakan jalur apa adanya 8 bit, wah nanti jadi repot semuanya. Bisa kita bayangkan ya, data 8 bit yang ditransmisikan utuh 8 bit ya. Berarti kalau kita menggunakan WiFi kita butuh 8 frekuensi. Kalau kita menggunakan kabel berarti butuh minimal 8 kabel dengan frekuensi dengan ground 10 itu yang minimalnya. Nah, kan repot sekali. Nah, kalau kita menggunakan mentransmisikan data sesuai dengan jalur yang ada 8 bit, 8 kabel berarti itu menggunakan transmisi paralel seperti itu. Tapi yang ada sekarang yang digunakan umum sekarang itu transmisi serial. 8 kabel ini jadikan 1 penghantar saja. 8 penghantar ini jadikan 1 penghantar saja. Sehingga kalau kita menggunakan WiFi, kita hanya butuh 1 frekuensi. Kalau nanti komunikasi data, misalnya dari, nah itu ya yang kabel USB yang masuk ke handphone itu kan datanya kan hanya ada 2, transmit sama receive, kirim sama terima gitu ya. Nah, itu karena menggunakan serial, hanya menggunakan 1 jalur untuk kirim, 1 jalur untuk menerima. Bayangkan kalau ngirimnya 8 jalur, nerimanya 8 jalur, wah jadi rumit nanti kabelnya. Nah, itu jadi ini nanti itulah pentingnya nanti multiplexer, demultiplexer nanti yang akan kita coba bahas mulai pertemuan minggu depan. Oke, saya kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Atau tentang ADC, tentang DAC, ini ya, yang tugas kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, ya kita bertemu minggu depan. Ini yang ikut 16 orang ya. Nah, nanti yang belum ikut nanti bisa lihat di YouTube nanti ya, dilihat di Elena itu ada bagian yang atas itu ya. Kalau yang mungkin yang belum sempat tahu, yang di atas itu sudah saya masukkan record date session. Nah, ini Watch Digital Electronic Lecture Video. Kalau ini yang tahun kemarin juga dapat dilihat di sini.
Ini yang sekarang. Kalau mau dilihat nanti bisa dari pertemuan pertama sampai terakhir sudah ada. Nah, mungkin nanti kalau mau ujian nanti bisa dilihat kembali ya. Berarti nanti bisa seakan-akan kuliah ulang gitu kan dari pertemuan pertama sampai terakhir. Nanti silakan nanti dapat dilihat nanti. Oke, saya kira itu aja. Ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada, sampai jumpa minggu depan. Semoga nanti kita tetap kondisi sehat selalu dan kita juga yang mau praktikum offline, kalau yang kemarin belum daftar nanti daftar aja nanti bisa ya. Karena memang praktikumnya kalau jadikan online memang agak susah ya, tapi kita masih menggunakan nilai default B nanti ya, sehingga nanti ada tugas tambahan sehingga nanti bisa default B nanti kita bisa naikkan. Nah, nanti tugas tambahan ya harapannya yang offline bisa mengerjakan dengan bagus, tapi yang online juga bisa mengerjakan. Nah, harapan saya seperti itu, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal, bisa mendapat A gitu ya kalau memungkinkan. Oke, sampai di sini dulu. Kalau nggak ada yang tanya, kita jumpa kembali minggu depan ya. Oke.